menyertai kamu selama-lamanya. Tapi ada banyak orang Kristen salah mengartikan ayat ini. Waktu Roh Kudus diberikan, nyawa mereka masih terancam tidak? Masih. Waktu Roh Kudus diberikan, mereka masih punya masalah persoalan tidak? Masih. Tapi Roh Kudus diberikan menyertai mereka, menolong mereka. Untuk apa? Melewati masa-masa sukar sampai mereka menghabiskan waktu mereka di dunia ini, melewati masa-masa sulit dalam perjuangan mereka ikut Tuhan. Karena pada masa itu, saudaraku, ya, orang kalau berani mengakui Yesus Tuhan harus siap kepalanya dipenggal. Ya, karena pada saat itu Yesus itu nggak diakui sebagai Tuhan dan dianggap itu menghujat. Kalau kamu Yesus aja mengaku Tuhan disalibkan. Benar kau mengaku Tuhan? Waktu dia di pengadilan, Yesus bilang apa? Kamu sendiri yang mengatakan. Lalu para orang-orang yang tidak suka, tidak menerima, dia bilang apa? Tuh, dia kan untuk apa lagi? Dia sudah menghujat Allah. Dia sudah mengaku dia itu. Yesus disalibkan. Dia dipersalahkan karena memang dia mengaku Tuhan. Dan setelah dia, siapapun yang mengakui dia Tuhan harus siap kehilangan nyawanya. Jadi pada saat itu orang yang mengaku Yesus Tuhan, orang yang mengikuti Yesus harus siap kehilangan nyawa. Makanya gak heran leher mereka dipenggal, mereka dibikin jadi makanan binatang, diseret, ada yang digoreng, dikuali, kehilangan nyawa. Makanya hari ini pun keadaan secara fisik kita tidak dijajah seperti itu. Kita tidak kehilangan terancam nyawa secara fisik, tapi esensinya sama tetap. Orang yang mengikuti Yesus harus tetap rela kehilangan nyawa. Hari ini nyawa kita apa? Jiwa kita, suki, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau kau mengikuti Tuhan, kau harus kehilangan suki. Kau kehilangan jiwa supaya kau mendapatkannya. Jadi dari dulu pun orang ikut Yesus berani kehilangan nyawa. Kenapa dulu nyawa mereka secara fisik yang diancam? Mereka masih Kristen baik, Alkitab belum ada. Mereka belum belajar kebenaran. Mereka harus dibuat ada di situasi itu untuk membuktikan iman mereka kepada Yesus. Hari ini kita lengkap, kita punya Alkitab, kita bisa belajar kebenaran. Kita juga harus rela kehilangan nyawa untuk Tuhan. Amin. Mungkin kamu tidak ada di daerah konflik di mana orang Kristen dikejar-kejar dan dibunuh. Iya loh. Kita ada di Indonesia yang hari ini itu tidak ada. Atau ada di negara yang lain yang hari itu tidak ada. Tapi apa yang diburu oleh setan? Jiwamu. Jiwamu mau diambil supaya mengikut dia. Keinginan kita ini akan membunuh kita. Makanya firman Tuhan berkata, siapa mempertahankan nyawanya, barang siapa mempertahankan pikiran, perasaan, kehendaknya, ia akan kehilangannya. Jadi waktu di kitab Wahyu dikatakan sampai orang yang bersedia menyerahkan nyawanya itu genap jumlahnya, itu bukan hanya bicara nyawa secara fisik, itu pun nyawa secara jiwa. Yang rela tidak mengikuti pikiran, perasaan, kehendaknya, lalu mengenakan kehendak Allah. Itu kehilangan nyawa, Bapak Ibu. Enak nggak itu? Sulit. Kalau kita rela melepaskan pikiran, perasaan kita dan mengenakan kehendak Allah, itulah kehilangan nyawa. Ya, di kondisi kita. Iya. Jadi untuk apa Roh Kudus diberikan? Meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kristen-Kristen baru yang masih baru menerima Yesus, Kristen baik,
tanda-tanda spektakuler itu hanya bagi orang-orang yang Kristen baik-baik. Kalau kita sudah dewasa, kita belajar dituntut kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang mana? Roh Kudus diberikan itu untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Makanya waktu dia mulai ke surga, dia katakan apa? Amanat agung dia sampaikan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Maksudnya apa? Tugas ini belum selesai, kamu lanjutkan. Aku pergi nanti, ada Roh Kudus yang menolong.